Pendidikan tersier merupakan hak semua kalangan yang mana lebih optimal apabila kita menerapkan peralihan permanen ke format daring, yang mana hal ini meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dari para mahasiswa maupun tenaga pendidiknya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tetapi sebelum itu kita perlu mengetahui bahwasannya pendidikan tersier atau kita bisa ketahui sebagai pendidikan di perguruan tinggi ataupun universitas. Kemudian apabila kita menerapkan hal ini secara permanen, itu artinya kita akan menerapkan secara jangka panjang, bukan hanya sementara. Kemudian apabila secara daring, maka itu diterapkan lewat pembelajaran secara daring seperti menggunakan media pembelajaran yang mana hal ini dapat diakses lewat adanya internet. Sebelum melangkah ke substansi dari argumen saya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama terkait mekanisasi, yang mana artinya pemerintah sepenuhnya akan menerapkan pembelajaran daring, yang mana ini bisa berupa video atau pertemuan daring yang terjadwal, kemudian juga adanya tugas-tugas yang diberikan secara daring. Kemudian juga kedua, pemerintah akan mendukung penuh dengan adanya pelatihan digital, kemudian dengan subsidi internet. Dewan Juri yang terhormat, ada dua argumen utama yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah tentang efisiensi dan yang kedua tentang aksesibilitas. Yang pertama tentang efisiensi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapa pendidikan tersier daring harus diterapkan? Karena yang pertama, Dewan Juri, kita mengetahui bahwasannya ada fenomena-fenomena seperti mahasiswa merantau, yang mana ia mendatangi tempat atau universitas tempat ia tinggal, yang mana apabila kita menerapkan hal ini tentu butuh dana untuk seperti tempat tinggal, kemudian biaya kebutuhan yang mengiringi tempat tinggal itu tersendiri seperti membeli peralatan rumah dan lain sebagainya, kemudian buku, pakaian, dan transportasi ia untuk pergi menuju universitasnya, yang mana hal ini akan berkaitan dengan poin 2 yang akan saya sampaikan, yaitu ketidakmampuan finansial. Hal ini karena apa? Karena ketika ia merantau, karena ketika ia mengeluarkan banyak hal untuk pendidikan, itu akan menimbulkan kurangnya finansial ia, dan juga ini akan berdampak kepada keluarganya, yang mana apabila kita dapat menerapkan pendidikan secara daring, ini dapat dilakukan di rumah masing-masing tanpa ia harus pergi ke universitas tempat ia belajar. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri, itu adalah kekhawatiran orang tua akan anaknya. Kita mengetahui bahwasannya di era saat ini, di mana dunia sudah sangat begitu liarnya, itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi. Sehingga apabila seperti anak tersebut dalam perjalanan menuju ke tempat ia belajar di universitas atau perguruan tinggi tersebut, banyak sekali terjadi fenomena-fenomena kejahatan seperti pembegalan, pembunuhan, dan lain-lain, yang mana ini menyerang mahasiswa yang sangat rentan. Oleh karena itu, kita atau orang tua itu akan khawatir terhadap anaknya apabila anak tersebut akan belajar secara luring di tempat atau universitas yang ia tempati. Kemudian yang keempat, Dewan Juri, adalah menghemat pengeluaran. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apabila anak tersebut tidak harus pergi atau menuju ke universitas tempat ia belajar, maka tentu pengeluaran yang akan ditimbulkan itu lebih sedikit, karena ia tidak perlu untuk membiayai tempat tinggalnya atau berupa kos, kemudian juga seperti makanan yang mungkin di tempat tinggal tersebut lebih mahal, kemudian juga ada transportasi, yang mana ini menjadi hal yang utama ketika anak tersebut atau mahasiswa tersebut ingin pergi ke universitas. Kemudian yang B, bagaimana bisa efisien, karena tadi anak tinggal di rumah, jadi kebutuhannya ia aman, yang mana di rumah tersebut sudah terdapat sandang, pangan, dan papan yang sudah tersedia. Ia hanya perlu menyiapkan internet yang mumpuni untuk ia belajar. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan finansial tadi dapat teratasi jika pengeluarannya tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, orang tua dapat mengawasi penuh anaknya ketika pembelajaran tersebut dilakukan secara daring, yang mana daring ini bisa dilakukan di rumah masing-masing atau di tempat yang tidak harus di universitas atau di perguruan tinggi tersebut, maka ini akan lebih terawasi oleh orang tua tersebut. Kemudian jadwal yang lebih aman, karena dengan adanya daring ini kita tidak perlu takut seperti perubahan jadwal yang tiba-tiba atau mendadak, yang mana ketika mahasiswa tersebut sudah sampai di universitas tapi perubahan jadwal tiba-tiba itu tentu akan berdampak kepada mahasiswa tersebut, seperti dia sudah mengeluarkan biaya yang lebih untuk transportasinya. Kemudian poin kedua yang akan saya sampaikan adalah terkait sebelum itu, poin keduanya adalah aksesibilitas, yaitu kemudahan akses terhadap mahasiswa tersebut. Karena yang pertama, keterbatasan dari pendidikan tersier, tidak semua persebaran universitas atau perguruan tinggi ini merata di berbagai daerah, yang mana itu akan berdampak seperti tadi, adanya fenomena merantau, yang mana keterbatasan ini dapat kita atasi
dengan adanya pembelajaran secara daring, yang mana dari itu kita hanya perlu menyiapkan gadget kita untuk kemudian memahami pembelajaran yang akan disampaikan oleh dosen-dosen. Kemudian yang B, lebih mudah mendapat pendidikan lewat genggaman tangan saja, Dewan Juri. Karena apa? Karena materi pembelajaran kemudian tugas-tugas dikirimkan lewat genggaman tangan, lewat gadget saja. Jadi mahasiswa akan lebih mudah mengakses kegiatan pembelajaran, yaitu lewat video, audio, atau buku digital yang disediakan. Kemudian hal ini dapat berdampak secara tidak langsung dengan adanya pengurangan sampah dan polusi, Dewan Juri. Karena apa? Ketika kita menggunakan kertas dalam media pembelajaran kita akan menyumbangkan sampah-sampah kemudian dari aktivitas dari para mahasiswa itu sendiri, seperti makan di kantin dan lain sebagainya, itu kan menimbulkan sampah. Apabila pembelajaran dilakukan secara daring, maka penggunaan sampah itu akan lebih berkurang. Kemudian juga penggunaan transportasi yang menyebabkan emisi itu juga akan lebih berkurang. Oleh karena itu, Dewan Juri, perlu adanya dukungan dari pemerintah, yaitu lewat apa? Yang mana pertama, tentu perubahan ini dilakukan secara bertahap, tidak bisa secara langsung begitu saja. Dari pendidikan yang semula luring kemudian ke daring, itu perlu adanya bertahap, yang mana tahap-tahap ini meliputi dari pertama, kita perlu melatih dari tenaga pendidik, dari penggunaan teknologi itu sendiri. Bagaimana si tenaga pendidik itu bisa mengajarkan ke mahasiswa apabila ia tidak mengerti bagaimana penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu perlu ada pelatihan. Kemudian yang kedua, adanya pengenalan aplikasi pendukung pembelajaran ke mahasiswa, yang mana apabila hal ini diterapkan, diharapkan dengan mahasiswa ini bisa lebih familiar terhadap penggunaan media digital gitu. Kemudian hal ini berguna agar mahasiswa tuh lebih paham gitu dengan segala teknis di dalamnya. Kemudian juga seperti pengumpulan tugas yang bagaimana apabila dilakukan secara daring. Kemudian kedua, dukungan pemerintah juga dapat berupa seperti pemberian insentif dari internet gratis, yang mana hal ini kita tahu bahwasannya apabila kita menggunakan daring, maka kita membutuhkan internet, yang mana internet ini dapat disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya mendukung penuh peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangga jadi tim pemerintah.